Tetangga depan rumah kebeli motor PCX warna merah, kita yang ngeliat kagak demen, hati kita gusar, kagak nerima tuh orang beli PCX, kagak nerima kita, maka ibadah kita sia-sia, kagak ada lagi ganjarannya, nol, habis, ludes. Orang yang beli PCX dia, kita yang kagak terima. Kudunya gimana? Kudunya kita ikut senang. Allah yang punya aturan, Allah mau ngasih ke siapa, terserah Allah. Namanya hamba Allah banyak, bukan dia doangan, bukan kita doangan. Yang mana yang Allah pengen kasih, Allah pengen angkat derajatnya, ya terserah Allah. Yang Allah pengen kasih dagangannya laris yang mana, ya terserah Allah juga. Itu kan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan cuma hamba, kagak bisa kita ngatur-ngatur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati BKM, pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqomah, berikan nikmat sehat afiat lahir batinnya, dan kita semua yang hadir insya Allah pulangnya dari tempat ini, dari masjid yang mulia ini, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita, dan Allah berikan kita kekuatan, keistiqomahan dalam menjalankan segala macam bentuk ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini, sehingga kita dapat meraih keberkahan dan juga keutamaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan yang agung ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih dapat diberikan kesempatan untuk kembali duduk bersama di Masjid Jami Al-Ikhlas ini untuk mengambil keberkahan. Kita bertabarruk dengan kita thalabul ilmi, menuntut ilmu, di mana di bulan Ramadan ini kita semuanya ingin sekali mendapatkan karunia dari Allah, fadilah-fadilah yang Allah berikan, yang mana dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita semuanya duduk di tempat ini selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk menuntut ilmu, maka insya Allah niscaya kita semua dicatat dengan ganjaran seperti halnya orang yang beribadah haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua orang itu pengen hidupnya bahagia. Ya, semua orang pengen hidupnya senang. Nggak ada orang yang pengen hidupnya sengsara, nggak ada orang yang pengen hidupnya susah. Pengen hidupnya baik, damai, tentrem, bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi kalau kita pengen hidup kita bahagia dunia juga akhirat, maka kuncinya cuma satu, yaitu bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang lain. Jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan
itu dengan kita menjalankan segala perintah Allah. Karena yang namanya takwa itu ada dua instrumen. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Orang kagak bakalan mampu dalam hidupnya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi dirinya dari segala macam larangan Allah, kecuali dengan dia menggunakan anggota-anggota tubuhnya yang ada 7. Apa saja 7 anggota tubuh ini? Yang pertama, mata. 2, telinga. 3, lisan. 4, perut. 5, kemaluan. 6, tangan. 7, kaki. Apal Bu? Pak, apal Pak? Apa saja 7 anggota tubuh yang kita gunakan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah? 1, mata. 2, telinga. 3, lisan. 4, perut. 5, kemaluan. 6, tangan. 7, kaki. 7 anggota tubuh ini yang mestinya kita jaga. 7 anggota tubuh inilah yang harus kita pelihara. Cuma pertanyaannya bagaimana cara kita menjaga itu semuanya? Bagaimana cara kita memelihara agar ini 7 anggota tubuh bisa menjalankan perintah Allah, bisa jauh dari larangan Allah? Kata Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, fa in aradta hifdzal jawarih fa'alaika bitathhiril qalbi. Kalau kamu kepengen menjaga seluruh anggota tubuh kamu, fa'alaika bitathhiril qalbi, maka hendaklah kamu membersihkan hatimu. Jadi kita kudu lebih konsentrasi terhadap yang batin, baru kemudian yang lahir. Kalau yang dalam udah beres, maka yang luar bakal beres. Gitu konsepnya. Kalau yang di dalam udah beres, maka yang di luar bakal beres. Kalau yang di dalam udah rapih, maka yang di luar bakal rapi. Orang juga begitu dalam hidupnya. Kalau urusan rumah tangganya rapi, urusan rumah tangganya beres, maka urusannya di luar rumah juga bakal rapi, bakal beres. Jadi kita bisa nilai orang kalau di luar rumah aja dia berantakan, berarti di dalamnya berantakan. Paham tuh Pak? Kalau di luar rumah urusannya selalu hancur berantakan, berarti di dalamnya rumah tangganya juga berantakan. Karena yang dilihat kalau dalamnya rapi, maka luarnya. Maka perbaiki hati kita, jaga hati kita, jauhi dari segala macam bentuk maksiat, dari segala macam perbuatan buruk yang bisa menimbulkan penyakit hati. Maka hadirin rahimakumullah, Ramadan kali ini insya Allah kita akan bahas bagaimana menjaga hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Bagaimana cara kita agar hati kita jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu asal katanya asal yaksi, artinya menentang, membangkang, artinya melanggar. Maka maksiat kepada Allah berarti melakukan perbuatan yang menentang, melakukan pembangkangan, melakukan pelanggaran atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksiat ada dua. Ada maksiat lahiriah, ada maksiat batiniah, yaitu maksiat yang dilakukan oleh hati.
Perlu kita ketahui bahwa maksiat yang dilakukan oleh hati dosanya lebih besar daripada maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh lainnya. Maksiat yang dilakukan oleh batin, oleh hati kita itu lebih bahaya daripada maksiat yang dilakukan oleh tangan, oleh kaki, oleh mulut, oleh mata. Sebaliknya begitu, kalau ketaatan ibadah yang dilakukan oleh kita punya hati, maka pahalanya lebih besar daripada ketaatan atau ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh lainnya. Coba. Maka kita perlu jaga di hati kita dari segala macam bentuk penyakit hati. Di dalam kitab Minhajul Abidin, lagi-lagi Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kita, alaika bihibdil qalbi wa islahi. Hendaklah engkau menjaga hati dan memperbaiki hatimu. Kenapa? Kita kudu benar-benar jaga hati kita. Hati kita ini kudu benar-benar baik. Fa innahu a'dhamu hadhil a'dha'i khatara, karena hati ini merupakan bagian tubuh yang paling besar bahayanya. Kalau kita kagak jaga-jaga, paling besar bahayanya nih hati. Wa aktsaruha athara, dan yang paling kompleks, paling banyak pengaruhnya, paling banyak dampaknya nih hati. Semua apa-apa disetir sama hati. Kaki bisa melangkah ke masjid karena emang hatinya yang pengen. Tangan bisa ngeraba, bisa bergerak, emang hatinya yang ngegerakin. Matanya kemana ngelirik sono sini, emang hatinya yang nyetir. Tuh hati paling banyak, paling keras, paling sulit. Bahkan dikatakan wadatuha amra wa asyadduha islaha. Paling berat diperbaiki itu hati. Paling rumit, paling sulit itu hati. Maka oleh karena itu kita perlu memperhatikan hati kita masing-masing. Sebelum kita ibadah, sebelum kita melakukan perbuatan, diperiksa kita punya hati. Yang bisa meriksa hati, ya kita sendiri. Kalau ada penyakit, kita ke dokter. Cuman dokternya hati, ulama. Iya, kagak ada yang lain. Nah, kita perhatikan hati kita. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah melihat bentuk rupa kita. Allah tidak melihat harta kita, tapi yang Allah lihat adalah kita punya hati dan amalan perbuatan kita. Maka hati ini merupakan pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi heran, Pak, Bu, kalau ada orang yang lebih memperhatikan, lebih merawat dia punya wajah, lebih merawat dia punya penampilan, dia poles aja pakai skincare apa modelnya tahu. Ya Pak, rambut disisir lagi pakai tancok. Orang aring dia. Dia lebih mementingkan penampilan lahiriahnya supaya orang apa? Supaya orang lihat kagak ada kurangnya itu dia punya. Tapi dia kagak pandai, dia kagak pinter, dia lupa untuk memperhatikan hatinya dia. Yang padahal hati itu menjadi pusat, menjadi sasaran pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu merupakan raja. Yang namanya raja kudu ditaatin, dipatuhi. Yang namanya penguasa kudu diikutin. Maka semua anggota tubuh itu bakal ngikutin hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyil qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau ini baik, maka seluruh jasad akan baik. Kalau ini buruk, maka seluruh jasad akan buruk. Apa itu? Hati. Jadi kalau kita kepengen ngejaga seluruh anggota tubuh kita, maka yang mesti kita bersihin dulu, yang mesti kita perbaikin adalah hati. Sebelum kita merapikan yang lahir, kita rapikan yang batin. Jadi kita jaga nih, kita perbaiki. Nah, menurut Imam Al-Ghazali,
Bagaimana cara kita menjaga kita punya hati? Jangan terlalu mengharapkan dunia, cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta pada dunia itu, kata Nabi, adalah biangnya, pangkalnya dari segala macam bentuk kesalahan yang ada. Nah, orang kalau udah cinta dunia, buta hatinya, gelap. Nah, kalau udah gelap, udah buta nih hati bisa ngedorong orang buat melakukan kemaksiatan. Orang kalau udah demennya sama dunia, yang dikejar harta, nih hati bakal mendorong orang bisa jadi maling gara-gara hatinya gelap sama dunia. Orang bisa ngerampok gara-gara hatinya gelap sama dunia. Orang bisa korupsi, orang bisa ngoplos ini, ngoplos itu gara-gara hatinya gelap, kesiram sama bensin. Assalamualaikum. Jangan seru-seru semangat ya. Al-Imam Al-Muhasibi itu bahkan menjelaskan ada dua perkara yang bisa merusak hati kita. Salah satunya adalah panjangnya angan. Orang kalau udah cinta sama dunia kan kepengennya ini, pengennya itu, udah dapat ini, nambah itu, udah dapat itu, ada lagi yang ono. Itu panjang angan tuh. Nah, kita kenapa kagak boleh panjang angan? Sebab kalau kita udah tertipu sama dunia, kita bakal dilupakan sama akhirat. Kita bakal lupa tuh sama akhirat kalau udah kita kejar dunia aja. Maka gimana? Ridho, ikhlas apa yang sudah menjadi keputusan Allah terhadap diri kita, ya udah kita terima. Kita kudu baik sama orang, kita kudu baik sama makhluk-makhluk Allah. Husnuzon billah wa husnun bi ibadillah, berprasangka baik sama Allah dan juga berprasangka baik sama hamba-hamba Allah. Hidup beres. Kita juga kudu tenang sama ibadah. Jadi ibadah kita kagak mikirin dunia, ibadah kagak mikirin yang lain-lain. Tenang kita. Bahkan sama urusan-urusan selain ibadah kita bakal tenang hidup kita. Dan yang terpenting kita kudu tetap harus yang namanya rendah hati. Kalau ini semuanya kagak bisa kita jaga, bakalan ada muncul penyakit-penyakit hati yang bisa merusak segala macam amal ibadah kita. Ada 4 penyakit hati yang sangat membahayakan. Ini 4 penyakit hati yang mesti wajib kudu jangan sampai kagak kita hindari. Apa aja? Yang pertama, hasad, iri hati. Yang kedua, riya, pamer. Yang ketiga, sombong. Yang keempat, ujub, bangga diri. 1, hasad. 2, riya. 3, sombong. 4, ujub. Ini keempat penyakit hati yang sangat membahayakan. Ibarat kata nih 4 penyakit ini kayak api. Bahayanya besar. Biar kata terjadinya dalam sekejap, kalau kata kita mah dilahap sama si jago merah. Bangunan yang segitu besarnya, bangunan yang segitu megahnya bisa angus kebakar sama api dalam waktu sesaat. Begitupun kita punya ibadah. Puluhan tahun kita ibadah, itu bisa ludes gara-gara sama yang namanya penyakit-penyakit hati ini. Apa aja tadi yang pertama? Hasad. Kita bahas hari ini insya Allah dulu, yaitu hasad. Hasad itu adalah iri hati, dengki. Hasad itu merupakan perbuatan buruk yang bisa merusak amal baik seseorang. Hasad itu merupakan penyakit yang berat. Yang dengan hasad itu orang yang punya ilmu aja, orang yang berilmu bisa kena sama penyakit hasad. Apalagi kita yang awam. Ulama aja bisa kena sama penyakit hasad, apalagi kita yang masih kurang ilmunya. Maka kata Nabi dalam hadisnya bahwa ada 6 kelompok orang yang bakalan masuk neraka, salah satunya adalah al-ulama bil hasad.
ulama yang dengki, ulama yang iri hati. Itu saking bahayanya penyakit hasad, dengki, iri hati. Sampai-sampai di dalam surat Al-Falaq, apa tuh? Wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya Allah tuh merintahkan kepada kita supaya kita minta perlindungan dari orang yang dengki. Sebegitunya tuh bahayanya orang yang dengki sampai kita disuruh minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kita kudu tahu dulu hasad atau dengki ini munculnya dari mana tuh, tahu bisa ada di hati kita. Hasad itu mutasya'ib, itu merupakan cabang minasyuh, dari syuh. Syuh itu artinya raja pelit. Raja pelit. Beda sama pelit doangan. Ada pelit, ada raja pelit. Apa bedanya pelit sama raja pelit? Ini contohnya nih. Ada kopi. Punya Pak Bowo kopi. Ya. Pak Bowo kopinya diminta sama saya. Pak Bowo kagak ngasih. Itu namanya Pak Bowo pelit. Ya. Ini ada kopi nih, punya Ustadz Sulaiman. Saya mau minta, tapi kata Pak Bowo jangan kasih, Pak. Nah, Pak Bowo raja pelit namanya. Meskipun udah dikasih sama Ustadz Sulaiman, kata Pak Bowo, ngapain Ustadz begitu doang pakai dikasih kopi? Tetap itu namanya raja pelit. Bisa tuh masuk akal tuh. Jadi syuh itu jeleknya melebihi daripada bakhil, daripada pelit. Syuh itu raja pelit. Kenapa? Sebab bila bakhil, kalau pelit itu cuma mempertahankan miliknya agar tidak dimiliki orang lain. Tapi kalau syuh, raja pelit itu kagak redo, kagak rela kalau ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Padahal nikmat Allah itu disediakan buat seluruh hamba, bukan buat dia doang. Iya makhluk, nah raja pelit tuh. Ya maka di dalam kitab Sulamut Taufik Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi bahkan menegaskan bahwa al-hasadu huwa karahiyatun ni'mati lil muslim. Yang namanya dengki, hasad itu adalah dia benci kenikmatan Allah tuh diberikan kepada orang lain. Dia kagak demen orang lain dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana? Contohnya nih kita contohnya nih adalah seorang pedagang gitu. Cuman kita kagak seneng ada orang lain yang dagangannya laris. Padahal yang ngasih laris siapa? Yang ngasih laris siapa tuh? Orang lain punya dagangan laris, yang ngasih laris keuntungan siapa? Allah. Cuma kita kagak seneng, berarti kita nggak seneng sama siapa? Tuh. Kita nggak seneng sama siapa tuh? Itu makanya hasad, iri, hati, dengki itu munculnya dari tadi tuh raja. Kalau kita mah biasa ngomong apa? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga depan rumah kebeli motor PCX warna merah. Kita yang ngelihat kagak demen, hati kita gusar, kagak nerima. Tuh orang beli PCX kagak nerima kita, maka ibadah kita sia-sia, kagak ada lagi ganjarannya, nol, habis, ludes. Orang yang beli PCX dia, kita kagak terima. Kudunya gimana? Kudunya kita ikut seneng. Kudunya kita turut bahagia, girang orang tua, Masya Allah tuh dia beli PCX warna merah lagi dah. Iya, tuh. Kudunya kita berdoa, ya Allah, saya ikut girang, saya bahagia. Tetangga saya beli PCX warna merah. Tetangga saya kan hambamu, dikasih nikmat. Saya kan juga hambamu, ya Allah. Kasih saya ngapa PCX 2 kali gitu. Udah doa masih maruk aja. Iya. Disuruh doain terus maksa minta yang banyak. Nah, kita tahajud contohnya tiap malam. Ada orang kebeli mobil listrik, dia yang kesetrum. Lah kan orang ngebangun rumah
apa aja dan namanya Allah Subhanahu wa taala ngasih nikmat sama dia, Allah ngasih karunia. Lah bagaimana Allah kan gitu Bu ya. Apa ya? Allah yang punya aturan, Allah mau ngasih ke siapa? Terserah Allah. Namanya hamba Allah banyak. Bukan dia doangan, bukan kita doangan. Yang mana yang Allah pengen kasih, Allah pengen angkat derajatnya, ya terserah Allah. Yang Allah pengen kasih dagangannya laris yang mana, ya terserah Allah juga. Itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan cuma hamba. Kagak bisa kita ngatur-ngatur Allah. Betul nggak? Emang Allah kepengen dia yang jadi imam masjid. Emang Allah kepengen dia yang jadi pengurus masjid. Kata kita begini, mestinya kan gua yang jadi. Kan itu wakaf tanah bapak gua, wakaf engkong gua. Ngapa dia yang jadi pengurus? Nah kita kagak nerima. Ya, Allah yang punya aturan, Pak Un. Betul nggak? Iya, ngapa kita yang repot? Meskipun memang tanah bokap, tanah nyokap, tanah sokap kayak, tanah siapa kayak, kan Allah yang punya aturan. Kita nerima aja. Emang dia yang jadi presiden. Emang dia yang jadi gubernur. Emang yang Allah pilih dia. Yang Allah jadiin dia RT, Allah jadiin dia RW. Apa kita yang geringsangan? Kan gitu. Itu namanya dengki. Tahu dengki, Pak? Itu yang bakal nyapu. Nah, itu kalau orang dengki itu hasad. Hasud adalah orang yang dengki, hasud. Orang yang kagak seneng kalau ada pihak lain, ada orang lain dapat kenikmatan karunia dari Allah, itu namanya hasud. Kalau hasad perbuatannya. Dan biasanya kalau orang dengki ini dia juga mengharapkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada diri orang lain pengennya buat dia. Pindah ke tangan dia gitu. Maka kalau orang dengki, orang iri hati kagak ada untung-untungnya. Mau di dunia mau di akhirat nggak ada untung-untungnya. Al-hasudu wal mu'adzabu alladzi la yurham. Orang yang dengki itu bakalan terseksa. Kagak bakalan dikasihani. Badannya kurus, stres hidupnya, puyeng mikirin orang lain. Itu baru di dunia tuh. Fala yazalu fi adabin daimin fid dunya. Keseksanya bakal terus-terusan ila mautihi sampai matinya. Tuh, kalau orang dengki, dia dengki melihat orang, dia pindah ke sono, nemu lagi, dengki lagi, pindah lagi rumahnya. Ada orang tetangga kaya, dia dengki lagi, dia hasad lagi, pindah lagi, enggak kelar-kelar sampai mati, badannya kurus. Mau berobat kemana juga kata dokter, sakit apaan Pak? Saya kalau melihat orang beli motor saya meriang. Melihat orang tetangga saya beli mobil saya yang puyeng. Lihat orang bangun rumah saya yang stres. Ya dokter juga bingung ngobatinnya. Makanya la yurham, enggak dikasihani. Orang dengki, orang hasad. Mau pindah kemana juga dia bakal terus aja bakal dengki. Itu baru di dunia. Wala adabul akhirati asyaddu akbar. Apalagi di akhirat bakalan keseksa. Bakalan lebih berat, lebih besar siksaannya. Bakalan jadi orang yang bangkrut, yang muflis, ibadahnya sia-sia, meski dia udah sholat berjuta-juta rakaat, pergi haji bolak-balik, mondar-mandir Mekah Madinah, tetap kagak ada hitungannya, nggak ada ganjarannya. Itu orang dengki. Di dunianya dia kagak bisa, dia nggak lepas dari melihat orang tuh. Kan yang namanya nikmat, ada yang Allah kasih ilmunya luas, ada yang Allah kasih hartanya banyak, ada yang Allah kasih kedudukan, ada yang Allah kasih pengaruh, dampak. Dan dia kan kagak senang aja melihat kenyataan begitu. Jadi hidupnya stres, puyeng. Nah, jadi kita harus hindari nih hasad. Kita harus jauhin diri kita, hati kita bersihin dari penyakit hasad ini. Karena penyakit hasad atau dengki ini bisa ngedorong orang untuk melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan yang lebih besar lagi. Orang gara-gara hasad, orang gara-gara dengki bisa sombong. Orang gara-gara dengki bisa dendeman sama orang. Orang gara-gara dengki bisa ghibah. Orang gara-gara dengki bisa fitnah. Bisa banyak deh. Sampai membunuh orang juga bisa tuh gara-gara dengki.
Maka dengki itu bisa nimbulin berbagai macam kerusakan, rusak amal ibadah kita, ya, ketaatan yang udah kita lakukan pada Allah. Kenapa? Karena dengki ini maksiat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Iyyakum wal hasad, fa idal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhin hasad, jauhin dengki, karena sesungguhnya dengki itu merupakan akan memakan kebaikan-kebaikan yang ada. Kedengkian itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang udah kita lakuin, sebagaimana api memakan kayu bakar. Umur 20 tahun kita udah punya kerjaan, udah punya gawean, udah punya gaji. Setiap bulan dari gaji kita sisihin 2 juta. Setahun 24 juta. Kalau tiap bulan kita sisihin 2 juta, setahun 24 juta. Selama 30 tahun duit gaji kita sisihin 2 juta, 24 juta kali 30, 720 juta kita punya duit. Banyak nggak Pak? Belum banyak. 720 juta kita pakai buat bangun rumah. Kita bangun rumah tuh pakai duit 720 juta. Habis kita kerja 30 tahun. Setelah rapi tuh rumah, kagak nyampe 1 minggu tuh rumah kebakaran. Berarti kan duit 720 juta angus, ludes. Ngumpulin berapa tahun tadi? 30 tahun. Ludes sesaat, duit 720 juta. Ya kayak gitu tuh ibadah kita tuh. Tahajud puluhan tahun, sholat, puasa, sedekah, pergi haji, gara-gara penyakit hasad, dengki, iri hati, ludes semuanya, kagak ada nyisa. Nauzubillah min dengki. Selain bisa merusak ibadah, merusak ketaatan kita, amal yang sudah kita lakukan, hasad dengki ini bisa mendatangkan, kata Imam Ghazali, keletihan, kesusahan, kepusingan. Yang letih, yang capek, yang pusingnya ini kagak ada manfaatnya sama sekali. Pusing mikirin orang, hidupnya capek. Pusing mikirin orang, nyeksa diri sendiri kalau yang namanya dengki itu. Karena dia kagak nyaman lihat orang lain bahagia. Dia kagak seneng lihat orang bahagia. Jadi dia nyiksa dirinya sendiri, itu baru hidupnya tuh. Belum ketika dia mati di akhirat apalagi. Ya, bahkan bisa ngedatengin itu tadi apa yang namanya dosa dan maksiat-maksiat yang lain. Maka dalam kitab Hilyatul Auliya kata Wahab bin Munabbih, seorang ulama dari generasi tabi'in yang berasal dari Persia. Beliau wafat di daerah San'a, Yaman. Apa kata beliau? Lil hasidi thalathu alamat. Orang hasad itu, orang dengki itu punya 3 tanda. Yang pertama, yaktabu idza ghabal mahsud. Orang yang dengki itu tandanya dia selalu gibah di saat orang yang dia dengki kagak ada di depan dia. Jadi dia ngomongin di belakang aja. Gibah tuh dia tuh. Orang dengki ini begini, wah dia begini, ngomongin di belakang. Itu tanda-tandanya tuh yang pertama. Yang kedua, yatamallaku idza syahid. Dia memuji, menyanjung, nyari muka kalau orang yang didengki ada di depan dia. Giliran di depan, wah antum memang orang baik, min ahlil khair. Tapi giliran di belakang dia ngomongin, dia gibah. Nah itu namanya dengki. Namanya hasad, iri hati. Yang ketiga, tandanya kata Wahab bin Munabbih, dia girang,
seneng kalau yang dia dengki kena musibah. Dia benci sama fulan bin fulan, ada kabar, anu rumahnya kemalingan, mampus lu. Dia girang kalau yang didengki kena musibah. Tuh 3 tanda ciri orang yang dengki sama kita. Kita perhatiin aja begitu Pak. Kalau orang di depan kita, wah, nyanjung kita, muji-muji kita, itu orang baik. Bila di belakang dia ngomongin kita, bila kita kena musibah, motor kita kemalingan, motor kita hilang, dia ngata, dia girang, dia senang, loh, itu namanya dengki. Maka dengki bisa menyebabkan hati buta. Muncul kebencian, permusuhan, perpecahan sama saudara, sama keluarga, sama temen. Orang kalau udah benci, kita lagi jalan nih, mau papasan, satu gang nih, dia udah di ujung, kita mari. Ini kaki kuat muter balik Pak Bowo ini. Yang bikin kaki muter balik siapa? Hati yang nyetir. Hati yang nyetir, maka kaki bisa kuat muter balik. Kalau kita mau papasan sama orang yang kita benci, udah kagak bisa lagi tuh muter balik tuh. Papasan, amprogan biasanya tuh. Waduh, mau dia lagi nih. Kaki udah gak bisa muter balik. Leher kagak mau nengok. Muka melengos. Betul gak? Itu karena apa? Benci. Karena apa? Dengki, ira hati. Itu kalau orang udah benci tuh gitu, maka hidupnya ya Allah, dia mau dapat kebaikan aja susah. Kan kalau negor dapat kebaikan. Betul gak? Nah, kalau kita udah benci sama dia. Saya benci misalkan sama Pak Guru. Pak Guru emang duitnya banyak, orang pada dibagiin. Tapi giliran kita benci sama dia, kita mau minta malu. Betul gak? Iya Baji, lah kalau ada orang duitnya banyak, baik sama yang lain segala macam, kita benci sama dia, kita mau minta malu. Yang ikut ngantri depan rumahnya aja malu kita. Mau dapat kebaikan susah, nggak bisa, tuh terhalang. Bakalan sesat terus hidupnya. Sulit mendapatkan apa yang dia pengen. Ya, maka dijelaskan juga dia, yang namanya dengki itu ifsadu ta'ah. Bisa merusak ketaatan amal ibadah, bisa nambahin kita ngelakuin maksiat, keburukan yang ada. Ya, terhalang diri kita mau dapat ketenangan hidup, nggak bisa. Karena tadi tuh kebanyakan mikirin orang, kebanyakan mikirin orang, puyeng hidupnya, stres. Orang lain dapat kenikmatan, dia kagak senang. Ya, malah banyak musuh ntar yang ada. Tuh orang dengki. Apa kata Abu Layth As-Samarqandi, bahwa yasilu ilal hasid khamsu akubat qabla an yasila hasadahu ilal mahsud. Bakalan sampai kepada orang yang dengki itu 5 akibat sebelum kedengkiannya sampai kepada orang yang didengki. Dia benci sama orang, sebelum kebenciannya itu nyampe kepada yang dia benci, dia bakalan dapat 5 akibat. Yang pertama, gomun layan kotik, kesedihan yang gak bakal berhenti. Terus hidupnya gelisah, hidupnya sedih, hidupnya galau gara-gara benci sama orang. Ya, musibah la yujar alaiha. Meskipun dia dapat musibah, yang namanya Allah udah ngasih musibah, biasanya ada yang rontok, dosa. Tapi orang yang dengki, dia kena musibah, dosanya kagak hapus. Itu karena dengki tuh, bahayanya dengki. Ya, kesalahannya madam la yuhmadu alaiha, kesalahannya kagak terpuji. Bakalan sakhatur Rabb, dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal murka. Kenapa bisa murka Allah? Dan tadi Allah yang ngasih dagangan dia laris. Kita kagak seneng dagangan itu orang laris, berarti kan kita nggak seneng sama siapa? Allah. Kan Allah yang punya aturan. Allah bakal murka sama kita. Kenapa? Kenapa lu yang kagak seneng? Kan gitu. Sewaktu-waktu Allah pengen ngasih orang mulia, Allah kasih.
Allah pengen ada yang hina, ya Allah kasih hina. Jadi ya gimana Allah, terserah Allah. Dan orang yang dengki itu bakal tertutup, yuglaq anhu babut taufik, nggak bakal dapat pintu taufik, pintu hidayah, nggak dapat pintu pertolongan Allah. Nah, ada satu kisah, ya ada rajanya adil. Ini raja demen sama seorang pemuda. Raja pengen ketemu nih sama pemuda ini besok gitu. Ya, ketemulah raja nih sama pemuda ini. Ya. Tapi ketika raja nih ketemu sama si pemuda, ada orang yang kagak seneng lihat itu pemuda ketemu sama raja. Kemudian nih orang ngatur siasat supaya ya apa yang dia kagak seneng tuh pemuda itu kagak lagi ketemu sama raja. Dia ngatur siasat. Setelah pemuda ini pergi, dia bilang sama raja, raja, tuh pemuda tuh bilang katanya mulut raja bau. Pemuda itu bilang katanya mulut raja bau. Kalau raja kagak percaya. Kalau raja nggak percaya, besok panggil lagi dah tuh orang. Besok panggil lagi tuh pemuda. Dia udah panggil lagi. Kata raja, emang kalau emang dia bilang mulut saya bau bagaimana? Kalau besok dia raja panggil, dia nutup mulutnya, berarti itu udah tanda bahwa dia emang benar. Dia ngindarin mulut raja yang bau, dia emang benar kagak suka karena mulut raja bau. Raja tersinggung di situ. Besok panggil dah tuh pemuda itu. Nah sebelum nih pemuda dipanggil sama raja, ini orang yang kagak seneng itu, dia ngajak itu pemuda makan bersama. Diajak makan bareng, dikasih makanan yang isinya bawang mulu, dikasih makanan yang baunya tajam, kasih jengkol, kasih pete. Lalu namanya diajak makan, kita mau aja lah gitu ya. Cuman kan dia kagak tahu maksudnya gimana tuh. Nah, setelah ini diajak makan, dikasih tahu besok raja mau ketemu. Ketemu Datu Raja sama si pemuda. Pemuda nyamperin raja. Kata raja, pemuda kemari ngedeket. Nah karena nih pemuda kagak enak. Habis makan begitu banyak yang menghasilkan bau-bau yang tajam, bau mulut. Dia ngadep raja, ngedeket, dia tutup mulut. Ya kagak enak begitu. Kenapa? Karena dia khawatir aroma bau mulutnya tercium sama raja. Cuman raja ngiranya apa? Raja ngiranya apa? Itu si pemuda kagak demen sama mulut raja, yang dikira mulut raja bau. Padahal si pemuda nutupin mulut supaya apa? Khawatir mulutnya tercium sama bau mulutnya tercium sama raja. Wah bener tuh kata orang. Itu si pemuda kagak demen sama mulut saya, katanya bau. Akhirnya raja nulis surat ngasih ke pemuda. Setelah dikasih ke si pemuda, kata raja, "Hai pemuda, bawa ini surat ke menteri saya. Nanti kamu bakal dikasih hadiah." Keluar tuh pemuda dari istana. Ketika keluar dari istana, kelihatan sama orangnya tuh yang tadi nggak senang sama dia. Dilihat dia bawa surat. Diapain sama raja? Ini saya dikasih surat nih, suruh nukerin ke menteri, dapat hadiah ntar katanya. Sini saya aja yang bawain, nanti nggak usah repot-repot, ntar kalau emang udah dikasih terus saya kasih ke ente. Oh ya udah dah kalau begitu, dikasih tuh orang itu yang bawain ke hadapan menterinya raja. Menteri ini dilihat sama menteri surat isinya, penggal kepala orang yang bawa surat ini. Lah menteri kagak tahu-tahu, main penggal aja tuh, betul nggak? Main bunuh aja tuh orang yang bawa, padahal yang disuruh siapa tuh yang disuruh bunuh tadi tuh? Yang disuruh ngebunuh pemuda, tapi orang yang kagak demen sama tuh pemuda dapat nikmat yang Allah berikan gitu. Raja demen sama dia, tapi ini orang kagak demen sama tuh pemuda. Dia yang dibunuh, dia yang dipenggal. Tuh nasibnya begitu Pak. Kalau orang dengki, orang iri hati, nasibnya bakal kagak beres, berantakan, hidupnya hancur, badannya kurus, puyeng, mikirin orang lain yang bahagia, dia yang kagak senang. Ya,
Jadi kita nih benar-benar kudu menata hati kita atasin, kita jauhin hasad. Bagaimana? Turut senang melihat orang senang. Turut sedih melihat orang sedih. Orang lain dapat kesusahan, kita ikut sedih. Orang lain dapat kenikmatan, kita ikut senang, kita ikut girang. Ya. Nabi kan ngasih kita dua gambaran. Orang muslim itu dengan muslim yang lain, kata Nabi yang pertama, kal bunyanil wahid. Seperti bangunan yang satu. Ini Masjid Al-Ikhlas. Ini kan Masjid Al-Ikhlas kebangun berdiri begini, banyak instrumen yang ada. Ada pasir, yang kemarin ngebangun beginian nih. Ada yang ngasih granit, ada yang ngasih semen, ada yang ngasih batu bata, pasir, segala macam, airnya, besinya. Jadi saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Saling mengokohkan, bukan saling meruntuhkan. Itu muslim yang benar. Kalau melihat orang lain senang, kita ikut senang. Lihat orang lain susah, kita ikut sedih. Tuh, seperti bangunan yang kokoh. Tuh orang Islam. Kata Nabi yang kedua gambarannya kal jasadil wahid, seperti anggota tubuh yang ada nih, jasad. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasa sakit. Kalau perut sakit, yang lain ikut badan menjadi lemes. Sakit gigi, pala ikut puyeng. Tangan kiri gatel, tangan kanan yang garuk. Tangan kanan gatel, tangan kiri yang garuk. Nggak bisa tangan kanan garuk sendiri. Begitupun sebaliknya. Jadi ini kita kayak muslim dengan muslim yang lain tuh kayak anggota tubuh yang ada. Ini kayak badan kita. Satu sakit, sakit semuanya. Ya, maka kita kudu jauh-jauhin penyakit hasad. Hidup kita bakalan makin sempit, batin bakalan terseksa sebab hasad, dengki, iri hati. Kalau ada orang dengki sama kita gimana? Jangan digalakin. Kalau ada orang dengki, iri hati sama kita, jangan digalakin. Doain yang baik-baik. Doain, ya Allah, orang yang dengki sama saya biar sehat afiat, panjang umur. Jangan didoain mampus, tapi doain panjang umur. Doain biar sehat orang yang dengki sama kita. Sebab apa Pak? Sebab kalau dia mampus, kita juga bakal mampus. Kalau dia mati, helm habis. Betul nggak? Lah skenario Allah bikin film. Ada jagoan, ada musuh. Kalau musuhnya mampus, filmnya habis. Iya kan? Ya makanya jangan didoain mampus, doain panjang umur. Biarin dia dengki, ya biarin, biar dia terus sehat, panjang umur, terus dengki, nggak apa-apa. Filmnya bakal terus ada. Kagak kelar. Doain biar dia dapat taufik hidayah, dapat kebaikan Allah. Jadi makin tambah pahala kita dari Allah. Adanya ujian dari orang lain, orang dengki sama kita itu ujian buat kita. Supaya apa? Allah angkat derajat kita. Kita sabar aja. Dia mau dengki sama kita, mau benci sama kita, biarin. Jadiin orang yang dengki sama kita itu ibarat batu susun. Makin banyak yang dengki, makin terus dia dengki, terus tersusun rapi sampai ke atas. Kita ada di atas, dia ada di bawah. Kita perhatiin aja, apalagi sih dia di bawah. Tuh. Jadi sebisa mungkin kita bersihkan hati kita. Jauhkan diri kita dari sifat hasad dan dengki. Minta sama Allah, ya Allah, biar kita punya hati ini dijaga selalu bersih dari segala macam penyakit hati. Kan Nabi ngajarin doa sama kita. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik dan jagalah kemaluanku dari segala macam kejelekan. Doa apa tuh? Doa apa tuh? Hah? Cebok. Itu doa cebok Pak. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq
wa hassin farji minal fawahish. Itu bukan doa cebok, itu doa ngebersihin hati. Emang dibacanya saat cebok, cuman kan yang namanya cebok bukan pakai doa, cebok itu pakai air. Jadi ini Nabi hebatnya, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW makhluk yang paling sempurna. Gitu ajarannya tuh. Biar kata kita lagi cebok, lagi bebersih yang lahir, maaf tangan kita tempelin ke dubur, tapi kagak lupa kita diajarin untuk minta bebersih yang batin. Minta kita sama Allah biar hati kita juga bersih dari yang kotor. Dari bebersih yang zahir, yang diminta kebersihan batin. Kita bersihin yang lahir, yang kita minta adalah bersihnya batin hati kita. Nah, sebagai penutup ada satu syair begini. Mal khairu shaumun yadhubu as-shaimuna lahu wala salatun wala saufun 'alal jasad. Kebaikan itu bukan puasa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berpuasa, bukan juga sholat, bukan pakaian yang dikenakan oleh badan. Wa innama huwa tarkus syarri muqtarihan wa nafduka sadra min gillin wa min hasadi. Akan tetapi kebaikan itu meninggalkan segala macam keburukan, lalu membersihkan hatinya dari kebencian dan kedengkian. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.